Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban sangat indah dari adik-adikku Hamas Jogokarian Yogyakarta. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Adik-adik, santri-santri Hamas Jogokarian yang kakak hormati, kakak cintai, pada hari ini Kak Bimo akan menyampaikan kisah untuk kalian semuanya. Kisah yang sudah kakak persiapkan agar kita menjadi orang-orang yang makin kokoh iman kita semuanya. Puasa hari yang kesekian telah kita lalui, ya. Maka kakak berdoa semoga kalian oleh Allah dianugerahi tambah sehat, amin. Tambah pintar, amin. Tambah iman, amin. Dan yang paling penting adalah iman kita cemerlang, menetap di hati kita, bertambah-tambah, dan menjadikan kita semakin menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama kita yang tercinta. Itu namanya iman kita berkah, ya. Hari ini khusus akan kakak sampaikan sebuah kisah, salah satu penggalan kisah panjang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada kisah yang paling panjang, yaitu kisah Musa alaihi salam. Siapa yang tak kenal Musa? Seorang pemimpin yang kokoh, gagah, berani, dan kemudian berani mengatakan yang hak di hadapan raja yang paling batil, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa. Siapa dia? Fir'aun laknatullah. Ya. Dalam kisah Nabi Musa, larilah ia hingga tepian samudra. Musa, Musa, di depan kita laut merah, Musa. Siapa itu? Kita hampir terkejar oleh mereka. Orang tua gelisah ketakutan. Akhirnya kegelisian itu merembet kepada yang lainnya. Nabi Musa, kami takut. Jangan-jangan kita tertangkap oleh Fir'aun. Tenang, tenang, Allah bersama kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Berkali-kali kita menemukan bukti Allah selamatkan kita, bukan? Iya, tapi Nabi Musa, depan kita kan laut. Bagaimana caranya menyelamatkan diri? Musa, apakah engkau hendak menjerumuskan kami dalam kebinasaan? Dibantai orang-orang Fir'aun itu? Atau kita tenggelam dalam laut merah yang ombaknya sangat mengerikan ini? Tenang, Allah bersama kita. Oh kawan-kawan, ternyata di balik punggung mereka, lembah yang sangat luas itu, terlihat debu yang mengepul sangat tinggi. Debu yang mengepul itu bukan angin samun, angin panas di padang pasir, melainkan jentera jutaan pasukan Fir'aun yang segera mendekati mereka dan hendak
menumpas Bani Israel yang kurang lebih jumlahnya 600.000 jiwa itu. Lihatlah mereka. Mereka sudah ketakutan di tepi Laut Merah itu. Panglima, majulah. Siap, Tuan. Unyu banget ya panglimanya ya. Ada apa, Tuan? Laut Merah terbentang di hadapan kita semuanya. Tampak Musa begitu kecil dengan pengikut-pengikutnya. Kabarnya mereka berjumlah lebih dari 500 orang. 600 kira-kira. Tapi di hadapan tentara kita hanya seperti seonggok kotoran hitam di tepi laut. Kerahkan mereka semuanya. Musa! Cepat Musa! Teman-teman, hanya atas izin Allah lah kemukjizatan terjadi. Bukan Musa yang sakti, tapi Allah izinkan ia mengangkat tongkatnya dan bismillah. Amazing! Wow, nggak main-main ini. Lihatlah lautnya terbelah. Ada ikan yang menyingkir. Ada cumi-cumi dan lain-lain yang menyingkir. Laut yang besar itu tiba-tiba terbuka dan terdapat 12 lorong seakan airnya berdiri seperti tembok. Karena dalam, sebagian berdiri, kemudian terbelah menjadi 12 jalur yang akan dilewati. Masing-masing kabilah, masing-masing suku lewat jalur masing-masing dipimpin oleh pimpinannya. Silakan bergerak, bergerak, bergerak. Angkat barang, mengangkat makanan perbekalan. Ada yang menarik sapi, menarik kambing. Diva bergerak harta mereka melewati 12 lintasan yang ada dalam lautan, Laut Merah itu. Fir'aun berteriak, "Sir, apa lagi itu? Jangan tunggu lama-lama. Kejar mereka!" Berangkatlah pasukan Fir'aun mengejar Musa dengan 12 suku yang ia pimpin dari 600.000 orang itu. Pedang bernama kopes khas Mesir sudah diayun-ayunkan, diputar-putar. Ribuan anak panah diterbangkan menyusul pelaran Musa. Seperti awan hitam berarak menuju ke arah pelarian Bani Israel. Ada yang menancap di tanah, menancap di batu karang, atau ditepis oleh gelombang samudera yang berdiri tegak melindungi mereka. Sia-sia. Ayo kita kejar mereka. Kejar! Teman-teman semuanya, kini Musa dengan orang Yahudi telah berdiri di tepian Laut Merah. Sedang Fir'aun bersusah payah bergegas mengejar mereka. Ketika Musa mengangkat tongkatnya kembali, "Apa yang mau kau lakukan Musa? Tongkat lagi diangkat." Tenanglah, tenanglah. Ia pukulkan ke arah laut. Saat Musa mengangkat tongkat itu, dipukulkan laut, tampak dari wajah Fir'aun menjadi pucat. Prajuritnya menjadi ketakutan. Jangan-jangan kereta kencana perang yang digunakan untuk mengejar itu seakan-akan menjadi berat. Kenapa? Karena kusirnya tampak tidak fokus, tidak konsentrasi. Ia memandang arah Musa yang mengangkat tongkatnya. Hea, hea! Apa itu? Dan dalam hitungan menit kemudian, hitungan detik kemudian, dipukulkanlah tongkat itu ke dalam lautan. Masyhur ceritanya, ketika ombak mulai bergoyang, airnya berguncang seperti kibasan padang pasir yang dihempas oleh badai. Tuan, lihat air yang di kiri ke kanan. Lalu yang kanan ke kiri.
Terus airnya ketemu. lalu Salim. Maksudmu tenggelam tau? what? Fir'aun kemudian kaget, bukan kepalang. Air itu sudah melanda pasukan yang dalam jumlah besar yang ia banggakan selama ini. Terdengar riuh rendah, suara ketakutan yang amat sangat. Takut akan mati. Di teman-teman semuanya, Ada! Ciloknya jatuh. Panglimanya baru makan jatuh. Mungkin begitulah imajinasi kakak ya. Fir'aun pun diombang-ambingkan, ia mati dalam ketakutan. Dan kemudian dihempaskan jenazahnya ke tepi lautan, diselamatkan sebagai bukti tanda kekuasaan Allah yang bisa mendatang. Kini teman-teman kakak ajak beralih kepada kehidupan Musa setelah berada di seberang Laut Merah. Sebelah itu adalah Mesir kuno ya. Ini daerah kawasan Sinai, ujung dari negeri Mesir. Nah, kawan-kawan, watini wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Surah apa itu? Surah apa itu? At-Tin ya. Wahadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhiri ayah. Kawasan yang dihuni Musa dengan orang-orang Israel itu sudah Allah abadikan dalam Al-Quran surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Dan Tursina. Ya. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri ini yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, kawan-kawan, tinggallah Musa bersama 600.000 jiwa itu di sebuah kawasan bernama Gurun Sinai. Setelah mereka tinggal berhari-hari di sana, mencari makan, Allah berikan rezeki. Namanya manna wa salwa. Dari air embun dan apa itu? Daging burung-burung, daging unggas yang berkeliaran di kawasan itu. Nah, teman-teman semuanya, karena ini masyarakat baru, mereka mendudukan sebuah keteraturan, ketertiban, tatanan hidup, sehingga nyaman, tidak saling bergesekan, berperang satu sama lain. Akhirnya mereka berkata pada Musa, Tuan Musa, adakah aturan hidup yang sudah Allah tentukan untuk kami agar kami bisa hidup damai, tentram, bahagia? Apa yang kalian inginkan? Silakan katakan. Kami ingin undang-undang Musa agar kami bisa hidup tentram di kawasan ini atau tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk tempat kita tinggal. Baiklah, aku akan menjumpai Tuhanku di gunung di mana aku pernah mendapatkan wahyu Taurat. Kalian tinggal di sini, Harun akan mengawasi kalian. Tinggal dengan tenang dan jangan buat kerusakan apapun. Jangan membuat Allah murka dengan kebiasaan kalian dulu yang suka berkelahi dan suka mensekutukan Allah. Baik Musa, kami akan laksanakan itu. Silahkan kau pergi dengan tenang. Kami akan menunggumu. Silahkan Musa. Beberapa hari kemudian, kawan-kawan, Musa alaihissalam berangkat menuju ke sebuah gunung di mana dulu ia mendapatkan wahyu ketika berada di negeri Madian. Gak jauh dari kawasan Sinai itu. Nah, di gunung itu teman-teman semuanya, Musa berdoa kepada Allah agar diberikan sebuah kitab, sebuah tuntunan agar ia bisa menata kehidupan masyarakatnya dengan syariat Islam pada masa itu. Wah, benar teman-teman semuanya. Doa Musa, perjuangan Musa ke gunung itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena kemudian turunlah lauh-lauh atau manuskrip berupa tulisan firman Allah yang ada dalam kitab Taurat untuk Musa bawa dan ajarkan pada Bani Israel. Lah kawan-kawan semuanya, apa terjadi? Musa bahagia. Pada saat itu pula ia memiliki permintaan pada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk menatapmu, untuk menambah keyakinanku kepadamu. Ya Tuhan, izinkanlah, izinkanlah. Allah berfirman, Musa tak akan kuat untuk menatap zat Allah. Karena manusia, mata, penglihatan, telinga, kepala, dan sekujur badannya amat lemah. Sedang Allah maha besar, maha kuasa, dan maha tak terkira. Nah, kawan-kawan,
Allah kemudian menolaknya. Tapi Musa maksa loh. Kayak kita kan kadang-kadang pengen ketemu Allah kan, pengen lihat Allah. Jawaban Kak Imo gampang. Kalau pengen ketemu Allah, jadi orang soleh, puasa dibenerin ya. Subuhnya, tarawehnya, sahurnya, jaga diri semuanya. Jadi orang takwa, nanti Allah akan berikan kesempatan kita melihat Allah dari surga. Dari surga ya. Allah bukan dalam surga. Emangnya Allah ditampung di surga ya. Dari surga kita akan diganti mata kita oleh Allah untuk menatap Allah dengan jelas. Tapi jangan dibayangkan kayak apa. Allah bukan manusia, Allah bukan binatang. Allah bukan manusia. Tidak laki, tidak perempuan dan bencong ya. Allah itu bukan manusia, bukan makhluk. Dia Al-Khaliq, pencipta makhluk. Kayak apa? Udah besok aja ke surga ya. Jadi orang takwa, tinggal di surga, seluas langit dan bumi, arduha samawati wal ard. Oh, kita limutakin. Pohonnya akar di atas, buahnya di bawah, tinggal petik, makan. Enak banget ya. Orang yang miskin di surga itu, semiskin-miskin mereka, kata Nabi Muhammad, rumahnya 11 kali luas dunia. Ya. Apalagi sungainya air susu, air madu. Diminum tidak pening. Kalau sungai kita di Jogja, Kali Code warnanya coklat kayak coffee mix. Diminum langsung mencret ya. Beda. Ini langit-langitnya, rumah-rumahnya. Semuanya untuk kalian yang bertakwa, mendampingi kalian nanti menikmati pemandangan terindah, yaitu jumpa Allah Ta'ala dan bersanding dengan Rasulullah SAW karena kita peduli pada anak yatim piatu. Begitu teman-teman semuanya. Camkan ya, dengarkan terusan kisah ini. Karena Musa adalah nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka ia mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Tentu nggak langsung melalui perantaraan berupa pohon yang seperti cahaya begitu ya. Musa Kalimullah. Kalau Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Karena bukti kecintaan pada Allah sangat banyak dan Allah telah menguji dengan berbagai ujian dan lolos Ibrahim itu. Nah, Musa kemudian melihat sebuah bukit yang hancur lebur seketika. Ketika Allah membuka sedikit hijabnya, cahayanya kepada bumi. Dan letusan itu blam, membuat Musa kaget luar biasa, terhuyung-huyung, mata berkunang-kunang dan pingsan. Baru dibuka sedikit hijab cahaya Allah, hancurlah bumi. Apalagi mata Musa yang manusia lemah biasa. Akhirnya Musa bertobat, ampuni ya Rob, tidak akan ada lagi keinginanku untuk menatapmu langsung seperti itu. Maafkan kami ya Rob. Ketika sadar, Musa bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita tinggalkan Musa alaihissalam 40 hari mendapatkan Taurat di gunung itu. Teman-teman, sekarang peristiwanya berbeda. Orang-orang Yahudi, umat A, janjinya mereka tidak akan berbuat rusak. Janjinya mereka tidak akan syirik. Tapi ternyata ada laki-laki yang mirip Musa. Badannya sama gagah dengan Musa. Namanya Samiri. Samiri ini kemudian punya gagasan ya. Punya gagasan, bukan geragasan ya. Gagasan. Kalau geragasan itu kalau pengajian snacknya double itu geragasan ya. Abu Lahab namanya, lahap banget. Geragas orangnya. Nah, ternyata dia melihat orang-orang Yahudi ini ketika mengungsi dari Mesir bawa mas-masan, ada emas, ada perak, ada ternak ya. Sedang dia sempat mengambil tanah yang dipijak oleh Jibril alaihissalam ketika penyeberangan. Ia memiliki mata yang sanggup melihat malaikat ketika menyeberangkan Musa dan orang Yahudi di Laut Merah kemarin, tempo hari. Kemudian ia deketi orang-orang kaya, orang-orang yang punya emas di kalangan Yahudi tadi. Dikumpulkan, dicampur dengan bekas tanah yang dipijak kudanya Jibril, diolah menjadi sebuah patung. Patung emas. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Sapi, lembu dari emas. Sapi itu
merupakan sapi anakan wujudnya, anak sapi maksudnya, dari emas. Ia ubah, ia buat, ia desain agar sapi itu istimewa patungnya. Ada lubang-lubang yang apabila angin masuk akan keluar suara seperti suara sapi. Angin masuk, bunyinya lagi. Sebuah karya seni yang sangat indah, saking indahnya membuat orang takjub dan jadi berhala baru. Inilah yang disebut dengan kejahiliahan, teman-teman semuanya. Ya, di mana ada orang menyembah benda yang ia buat sendiri. Kalau orang yang cerdas, orang yang benar akalnya, hanya menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kita hanya menyembah Tuhan yang menciptakan kita, bukan menyembah benda mati yang kita ciptakan sendiri. Kalau orang ateis, orang nggak punya agama, ya, dia tidak menyembah apa-apa, tidak menyembah Tuhan karena nggak kenal dan tidak menyembah benda. Ini lebih bodoh dari orang ateis. Kenapa? Ia menyembah benda yang mati yang ia buat sendiri. Jahiliyah paling parah, menyembah berhala. Nah, kawan-kawan, apa yang terjadi kemudian? Karena takjub, weh, api yo, suarane ki lho, sapine merdu. Tak lama kemudian mereka berduyun-duyun, saking kagumnya Samiri mendongeng bahwa ini adalah Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhannya Musa pula. Orang-orang benar menyembah pada patung itu, minta uang, minta rezeki, minta makanan, minta anak yang pintar-pintar, sehat selalu, hidup berkah kepada patung itu. Harun, kawan-kawan semuanya, yang diamanai Musa untuk menjaga iman orang-orang Bani Israel itu menjadi kebingungan. Jangan lakukan, Musa belum lama meninggalkan kita. Sekarang kau sudah begitu rupa menyembah berhala. Samiri, apa yang kau lakukan? Samiri bersembunyi di belakang orang-orang Bani Israel, membujuk mereka agar mengancam Harun. Harun pun didatangi oleh orang-orang Yahudi yang kekar-kekar, yang besar-besar badannya. Diancam agar tidak mengganggu ritual ibadah yang dilakukan mereka, menyembah patung sapi itu. Berlari-lari, melompat-lompat, bersiul-siul, bertepuk tangan, mukaan watasdiah, ya. Mereka sukanya bersiul-siul tepuk tangan untuk menyembah Tuhannya. Hingga Harun dikucilkan. Masa Musa mencari wahyu telah tiba. Ia pulang dengan lauh Taurat yang ada di genggaman tangannya. Begitu ia sampai di Tursina, ia melihat orang-orang Yahudi sedang menyembah patung. Marahlah Musa. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian ia saking marahnya lupa sampai Tauratnya dibanting, dibuang. Padahal kitab suci loh ya. Karena saking marahnya tuh ya, gebertak giginya. Mungkin kepalanya blukutuk, hidungnya. Kalau bayangan kartun dulu, kayak kartun-kartun. Shaggy, Scooby-Doo. Ayo Paman Scooby, kekuatan Scrappy. Radadadadad. Itu kan. Atau kalau marahnya Giant, wah, Giant jadi marah, baling-baling bambu. Hei Suneo, ada si Suka. Marah, kepalanya blukutuk. Kemudian hidungnya keluar asap. Wus. Ini Musa marah. Musa nggak kayak kartun dong ya. Marah aja, gemertuk giginya. Ia lempar Taurat itu. Hati-hati li ya. Meskipun marah, jangan sampai lempar Quran ya. Jangan letakkan benda apapun di atas Quran. Itu adabnya. Ikram kita, cara muliakan kita tentang Al-Quran. Jangan dilempar, jangan dibuang. Kita duduk, jangan pernah di atas Al-Quran. Harus di atas posisinya, jangan di bawah. Ya, karena Al-Quran firman Allah. Kalaupun kisah Musa ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Ia lempar Taurat itu. Sehingga lauhnya sebagian berantakan. Ia mencari Harun. Harun, apa yang terjadi? Harun adiknya diangkat baju
kemudian ditanya, baru 40 hari aku meninggalkan kau, kemusyrikan besar telah kalian lakukan. Aku tidak menyetujuinya Musa. Aku sudah melarangnya, aku tapi diancam bunuh. Siapa dari biang dari semua ini? Samiri. Samiri sembunyi. Orang yang mirip Musa ini sembunyi, lari ke kanan, ke kiri. Akhirnya ada orang yang melaporkan dan ditangkap di hadapan Musa. Samiri, kau harus mendapatkan hukuman berat. Andai aku mau bisa kubunuh dirimu. Kemudian Musa membuat keputusan. Mulai sekarang juga aku haramkan engkau berada di antara kami. Pergi sana. Samiri kemudian minta maaf dan kemudian meninggalkan kawasan itu. Terlunta-lunta entah kemana. Seorang diri. Samiri dihukum buang. Diusir oleh Musa dari kawasan Sinai tadi. Nah, kawan-kawan semuanya, lalu Nabi Musa tidak mau membiarkan orang Yahudi hancur akidahnya. Tergoda oleh kemusyrikan yang dicetuskan oleh orang-orang yang bodoh dan membuat kesesatan. Caranya bagaimana? Ia pilih kamu, engkau, ya, yang di belakang itu, kamu, yang tegak di sana, di ujung, maju ke sini. Ia memilih 70 orang pemuda Yahudi, diajak naik ke Gunung Tursina untuk kemudian mendapatkan pengarahan khusus tentang apa itu Islam, Taurat, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mereka naik gunung, meninggalkan 600.000 orang lainnya, ya. Di sana teman-teman semuanya, tidak tahu diri. Baru saja mereka ini melanggar hak Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan, malah mensekutukan dengan patung sapi. Malah mereka di atas gunung itu bilang pada Musa, Musa, tolonglah, kami ingin mendapatkan kemantapan hati. Aku ingin melihat Tuhanmu seperti apa, Musa. Tunjukkanlah. Waduh, orang ini gimana ya? Musa saja baru saja pingsan ya. Karena apa? Karena Nabi Musa melihat hancurnya sebuah bukit dikarenakan sikap hijab dari Allah. Ya. Nah, kawan-kawan semuanya, Musa marah. Jangan kau lakukan itu lagi. Jangan kau minta. Musa, westo, kami akan ikut sama kamu. Tapi tunjukkan dulu Allah kayak apa wajahnya. Kami akan lihat. Ya kan teman-teman? Ha toh? Oh, yo, ha, betul. Dasar orang bandel, keras kepala ya. Keras kepala digetok batu juga ternyata berdarah juga ya. Ternyata otaknya yang keras. Itu bukan kepalanya. Otak kepala sama ya, tulang kita sama, tapi ini pikirannya tuh loh sudah bebal kayak besi, kayak batu. Untuk kepala batu ya begitu teman-teman semuanya. Lalu mendengar permintaan itu, Allah berkehendak. Tiba-tiba tanpa disangka dikira terjadi halilintar yang sangat besar. Halilintar yang sangat besar menyambar dekat mereka. 70 orang itu seketika mati berjamaah. Mati betul. Jatuh semuanya. Saking kagetnya. Gendang telinga mereka rusak, hancur. Tak mampu mendengar besarnya, dahsyatnya suara dari halilintar tadi. Musa mintakan ampun mereka kepada Allah. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Beginilah sifat umat kami ya Allah. Ampuni mereka. Lalu oleh Allah dibangkitkan mereka, diizinkan hidup kembali. Tapi dalam keadaan sudah, ampuni kami Musa. Tuhan, ampuni kamu Tuhan yang telah lancang meminta melihatmu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Peristiwa ini seharusnya bikin mereka sadar kan? Ya, tapi entah apa yang terjadi nanti ketika mereka sudah nggak di situ. Akhirnya mereka setelah mendapatkan pengalaman itu, turunlah mereka setelah didik Musa dan kembali pada umatnya, orang-orang Yahudi. Allah tunjukkan sebuah peristiwa besar. Apa itu? Gunung Tursina yang sangat besar itu diangkat di atas kepala mereka. Mereka pada ketakutan, gemetar. Ada yang ngompol mungkin ya, nggak pakai pempes, nggak ada yang jual, ya kan? Lalu mereka ada yang mau pingsan.
Kenapa? Ada gunung dengan akar-akarnya, dengan kengerian batu besar yang terbuat dari batu yang sangat keras itu. Ya. Kemudian mereka berjanji pada Allah untuk tidak memusyrikkan Allah Ta'ala, tidak akan syirik dan tidak akan membuat kerusakan, saling bunuh, merusak alam dan sebagainya, menumpahkan darah, apalagi sampai membunuh para nabi. Mereka janji. Janji itu disebut sebagai mitsaqon ghalidha, janji yang amat kuat di bawah gunung Tursina. Setelah mereka berjanji, Musa dan 600.000 orang Yahudi itu melihat keajaiban lagi. Gunung yang besar itu kemudian plum, hancur berkeping-keping. Mereka semuanya pingsan berjamaah. Ya. Imamnya siapa? Nggak pakai imam. Pokoknya pingsan kabeh lah ya. 600 orang tergeletak. Anak kecil, nindi kakeknya. Ada yang kena kepalanya, di kaki di kepala. Mereka pingsan dan nggak tahu keadaan seperti apa. Hingga mereka bangkit kembali. Janji itu tetap janji yang paling kuat. Mitsaqon ghalidha. Nah, gunung udah hancur. Kawasan itu sekarang namanya adalah kawasan Gurun Sinai yang berada di negeri Mesir, kawan-kawan semuanya. Perbatasan Mesir dengan Palestina yang namanya Rafah. Gerbang Rafah. Alhamdulillah kakak pernah ke sana, memasuki Sinai dan kemudian masuk gerbang Rafah. Tinggal selama 10 hari di kota Gaza. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai kita terjerembab dalam dosa terbesar tak terampunkan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita yakin Allah Maha melihat kita meskipun kita nggak melihat, karena iman yang sangat kuat kita meyakininya tanpa harus meminta-minta untuk melihat Allah secara langsung. Besok aja di surga. Siapa yang mau ke surga? Jangan sampai syirik, gak akan mampu kita ke sana. Yang penting kita doa. Doa apa itu? Doa ketetapan hati. Doanya bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami dalam agamamu. Itu doa agar tidak terguncang hati kita dan tak berbolak-balik ke hati kita. Suma amanu, suma kafiru, suma amanu, suma kafiru, suma amanu, suma kafiru. Iman jadi kafir, iman jadi kafir, bolak-balik begitu. Itu iman yang lemah, iman buruk orang-orang di akhir zaman. Baik, itulah kisah tentang Musa, patung sapi, dan Samiri. Kapan-kapan jumpa lagi. Semoga Allah pertemukan kita dalam sehatnya iman dan kokohnya keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu Allah mengawasimu. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.